Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor akan bukakan 2-3 ayat saja hari ini, lalu kita akan berdoa, ya. Puji syukur, terima kasih buat infonya dari Kakak Chelsea, betul sekali. Ini adalah pelayanan hari di mana Pastor akan melayani orang-orang yang mau didoakan. Karena besok Pastor sudah meninggalkan kota Makassar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, Pastor ambil baca dari 2 Tawarik 7, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, 2 Tawarik pasal 7, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Jadi saya mohon maaf ya, saya mau sampaikan ulang, tegaskan kembali bahwa untuk jam 10 pagi hari ini, ya, tanggal 16 Desember 2024, ini khusus lewat pendaftaran. Karena panitia di Makassar kita menyiapkan makan siang bersama. Pendaftaran bukan untuk disuruh bayar ya, semua free, gratis alias cuma-cuma. Tapi memang khusus ini, maaf ya, khusus untuk pendeta dan gembala jemaat di kota Makassar. Saya dapat kabar kemarin ada yang datang dari Papua dan sebagainya. Entahlah, nanti saudara ada kontak personnya, saudara lihat di thumbnail YouTube sekarang ini, di TikTok, Facebook. Engkau pendeta gembala yang baru dengar ini dan engkau di kota Makassar dan mau ikut, silakan dikepoin di thumbnail YouTube sekarang ini. Kan di sana ada kontak personnya maupun link di mana saudara daftar online. Daftar regis itu hanya untuk mengkonfirmasi supaya kami siapkan segala sesuatunya, itu cukup, ya. Jadi tidak untuk umum, tapi khusus gembala dan pendeta hamba Tuhan. Nah, untuk umum itu diadakan malam ini jam 7 on time WITA. Saran saya yang saudara mau datang umum, datanglah lebih sore. Saya sampaikan ini karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15 ada tertulis, dan umatku, umat Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Perhatikan, umat Tuhan, hamba Tuhan harus sama-sama merendahkan hatinya. Merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, junjungan agung, serta yang memilih kita untuk melayaninya. Sambil berdoa, ingat, doa itu penting, doa itu powerful, doa itu akses bumi dengan sorga, doa itu komunikasi kita umat Tuhan, hamba Tuhan dengan Tuhan kita. Dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ketika engkau atau mengajak mereka merendahkan diri, ya, berdoa, itu disertai dengan pertobatan. Ketika ramai-ramai disertai pertobatan. Ketika ramai-ramai disertai pertobatan. Berbalik, tinggalkan dari jalan-jalan yang jahat, maka gak main-main ya. Kalau Tuhan sudah bilang maka ini akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berkata maka, firman sudah keluar, ini akan digenapi. Karena Tuhan bukan manusia. Manusia janji bisa meleset, bisa lupa, bisa ingkar. Tapi Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar janji, tidak pernah gagal, dan selalu ingat perkataan janjinya. Maka bagi mereka yang berdoa, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan di dalam kesatuan,
disertai dengan pertobatan, maka Tuhan berkata akan mendengarkan setiap seruan doa mereka dari sorga, serta mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kemarin Pastor melayani ibadah pagi kebaktian dari Kota Makassar, itu karena penyertaan Tuhan. Kalau yang terposting itu ada beberapa pelayanan, sebetulnya ada lebih daripada itu di beberapa tempat. Jadi kemarin itu betul-betul pelayanan full day. Tapi kalau saudara melihat sempat viral di TikTok, kabar Makassar hujan deras disertai banjir. Banjir saya melihat cukup mendominasi karena setelah kami alami sendiri, kami sempat terjebak banjir sendiri di on location. Bukan di titik-titik kecil genangan, tapi banjir di cukup dominasi daerah jalan-jalan protokol. Saya melihat video TikTok ternyata memang sudah viral bahwa beberapa tempat seperti daerah Petarani itu sempat mengalami lumpuh karena banjir besar disertai angin dan genangan yang cukup tinggi. Pun demikian kami melewati saat berada di Kota Makassar. Tuhan tolong saya bisa sampai ke pelayan di Tanjung Bunga kemarin, ya, bisa juga sampai di Petarani, ya, di satu tempat namanya Diamond gitu. Puji Tuhan bisa sampai, padahal hujan, banjir, petir, wah seram. Itu kondisi yang saya alami sendiri di Kota Makassar saat melayani kebaktian minggu. Puji syukur, kota di mana saya tinggal hari ini, Kota Balikpapan, diberkati. Saya percaya tidak kebetulan ditunjukkan bagaimana kondisi saat hujan di Kota Makassar kemarin hari Minggu. Oleh sebab itu, hari ini kami hamba-hamba Tuhan juga akan berkumpul seraya mendoakan biar seluruh area di Kota Makassar atau apa saja yang perlu dipulihkan, perlu diperbaiki, perlu mendapatkan lawatan Tuhan, berkat-berkat dari surga. Kita sehati berdoa, negeri tercinta Indonesia, kota kelahiranku Makassar, kota di mana saya hari ini, Center Pelayanan Balikpapan, dan kota-kota di mana engkau tinggal hari ini, kota itu dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita bicara bukan hanya sekedar personal, gereja atau keluarga, tapi kota. Puji Tuhan, saya mendapat juga kabar bahwa cuaca juga di Sulut juga lagi tidak baik-baik saja. Hujan, bahkan sempat katanya terjadi pemadaman PLN. Saya berdoa sama-sama, saudara dimanapun berada. Saya sharing ini karena saya langsung on location di Makassar. Saudara di Manado kah? Saudara di Jakarta kah? Kita bersatu hati sebentar berdoa, dan Tuhan berkata, doa yang disertai pertobatan, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Doa-doa mereka, doa-doa kita, doa disertai pertobatan adalah doa-doa yang didengar oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan juga akan mengampuni setiap orang yang rendah hati, datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku akan memulihkan negeri kamu, negeri mereka, negeri setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan dipulihkan. Amin. Amin. Ketik rame-rame. Amin. Puji Tuhan. Halo, saya menyapa di TikTok Ibu Widya, Shalom. Ada di sana juga Ciara, Glory, puji syukur ya. Siapa lagi tuh, rame banget ini. Makasih, bless you. Wah, hampir 1 M
ini yang memberi like-nya, puji Tuhan. Halo, yang ada di Facebook, Suraina, Volvo, Kristianto. Halo, yang ada di YouTube ya. Ada di sana Cece Cingsiu, saya menyapa Opun Kardosihite, Ibu Maudi, Bapak Yang Effendi, sehat selalu, Dorlan Nebaho, dan seterusnya. Keluarga Bapak Hendra, Cece Suci, Ibu Inge, puji syukur. Halo semuanya. Sekarang saya bacakan 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15 ya, lanjutannya. Ada tertulis, sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari mana? Dari ketika umat yang berdoa, hamba Tuhan berdoa, merendahkan hati. Dari situlah Tuhan akan memberkati. Saya berdoa kepada Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang datang di Fellowship Gathering hari ini di kota Makassar, dari undangan Pastor Andi Simon, setelahnya setiap gereja-gereja di mana gembala Tuhan ini melayani, gerejamu tidak pernah sama lagi. Seperti apa yang saya alami ketika Tuhan sudah memberkati doa-doaku, pelayanan yang Tuhan percaya kepada kami tidak pernah sama lagi. Keluar jalur bukan salah, maksudnya hanya ikan hidup yang bisa melawan arus. Gereja yang hidup, dia bisa keluar jalur dari pola-pola duniawi yang selama ini berjalan sesuai aturan. Dia bisa keluar dan menyatakan imannya, terangnya, Kristus bercahaya. Itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajak saudara lihat satu ayat lagi yang terambil dari 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-27. 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-27. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, baik yang saya ambil dari 2 Tawarik ya, pasal 30 ayat yang ke-27. Firman Tuhan Yesus, sesudah itu para imam, hamba Tuhan toh, bangun berdiri, ngapain? Memberkati. Jadi doa berkat hamba Tuhan, doa berkat imam, doa-doa dari gembala kepada umat itu besar kuasanya. Apa yang terjadi setelah imam bangun berdiri memberkati rakyat, suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Doa-doamu didengar oleh Tuhan. Doa hamba Tuhan yang bertobat, yang merendahkan hati, memberkati umat, didengar oleh Tuhan. Saya berdoa dimanapun engkau berada menyaksikan ini, keluargamu, doa-doamu diberkati oleh Tuhan. Setelah diberkati, hiduplah untuk Tuhan Yesus, dan jadilah serupa dengan Tuhan Yesus, karakternya, kasihnya, dan betul-betul kita menjadi keluarga pelayanan yang hidup di dalam pertobatan, supaya sakit penyakit tidak hinggap di tubuhmu, bahkan tidak bersarang di hidupmu, sehingga kita boleh diberkati Tuhan umur yang panjang dan baik keadaan kita oleh karena rahmat dari Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur. Tuhan, kami sudah dengar bagaimana yang Engkau kehendaki, kami merendahkan hati. Sambil berdoa kepadamu, disertai pertobatan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau tanggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru. Tuhan, terima kasih firman-Mu kuat berbicara kepada setiap hati kami, bahwa setiap orang yang mengaku dosa, dosa kami diampuni oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memulihkan negeri kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar hari ini bahwa sebagai umat yang percaya kepada Engkau, Engkau sanggup memberkati, menguduskan, dan membawa hidup kami kepada jalan-Mu yang ajaib. Khusus kepada hamba-hamba Tuhan, Engkau diberi kuasa
doakan rakyat, doakan umat, doakan jemaat yang kau gembalakan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena doa-doamu, hai imam orang percaya, engkau akan menyentuh surga dan surga terbuka untuk setiap doa-doa. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ini, diberkatilah. Setelah diberkati, disehatkan, disembuhkan, diberikan umur panjang, lalu hiduplah seperti Kristus hidup, nyata kasih, nyata pengampunan, nyata kebaikan, nyata terang itu. Jadilah garam dan hiduplah dalam pengorbanan, karena dalam kasih ada pengorbanan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup saling mengampuni, sehingga semua engkau yang sakit-sakit, maka penyakit tidak punya lagi tempat di dalam hidupmu, karena pengampunan yang kau beri akan memulihkan engkau. Tapi sakit penyakit yang kau izinkan dalam tubuhmu lebih lama lagi, karena ternyata engkau tidak mau mengampuni sesamamu kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus, mampukan setiap hati kami dengan urapan kasih-Mu. Mereka diberi kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Saudara, lewat doa tadi, yang sakit engkau diberkati sehat. Saya ulangi, lewat doa tadi, saudara yang sakit diberkati sehat. Yang sakit diberkati sehat. Yang sakit diberkati sehat. Terima. In Jesus' name.